وعلى آله وصحبه ومن نصره وواسطه. Yang dihormati Datuk Abdul Latif Kanduk, Setiausaha Badan Dakwah Usia, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, semua para penggerak dakwah dalam rencana program menjadi dakwah di Ibu ini, para pelajar yang hadir serta pada hari ini. Saya mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena program ini berjalan, walaupun kita tidak atur secara terlalu sistematik, sekadar apa adanya saja. Dan alhamdulillah sambutan di masyarakat baik, dimana kita dapat bertemu masyarakat yang kita impikan, walaupun kita tidaklah dapat masuk tiap-tiap rumah mereka. Cukuplah setakat boleh silaturahim di surau-surau mereka, dan ada hadiah yang kita bawa, makanan yang kita berikan kepada mereka. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat, menebar kasih sayang, menghapus kemungkaran, menegak akidah Islamiah, memperkenalkan Allah yang esa kepada manusia, dan menegakkan daulah Islamiah dan melaksanakan ahkam Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada hadis yang sangat menarik yang Rasulullah menyebut, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dimulai Islam itu gharib dan dia akan kembali gharib sebagaimana mula. Apa maksud gharib? Gharib ni banyak orang terjemah, pelik, aneh, macam-macam lagi terjemahan. Tapi perlu uraian yang sangat jelas untuk memahami gharib. Pertama, kelompok gharib ini ialah jumlahnya tidak lebih daripada 313 orang, iaitu mereka yang diasuh oleh Rasulullah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Yang kedua, muncul kumpulan ini di kota Ummul Qura, iaitu ibu kota Jaziratul Arab, Mekah, yang terkenal sejak ribuan tahun sebelumnya. Yang ketiga, kebanyakan yang mengikut Nabi itu adalah kaum fuqara dan du'afa, yang miskin-miskin dan yang lemah-lemah. Sedikit saja golongan atasan, agniya, orang kaya, dan al-maluk, golongan pemimpin-pemimpin. Yang keempat, mereka dihimpit oleh kuasa-kuasa besar, yaitu Rom, Farsi, dan Mesir, yang umur pemerintahannya sejak Fir'aun, sejak Namrud, dan api yang disembah oleh Farsi berumur 1000 tahun. Kemudian kaum Ghurabai hidup di tengah masyarakat penyembah berhala, yang bertuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang melakukan semua segala maksiat. Rasulullah berkata, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam bermula dengan gharib dan akan kembali gharib sebagaimana mula. Mereka kelompok gharib ini ditentang. Siapa yang menentang? Oleh saudara-saudara Nabi sendiri, Abu Lahab dan konco-konconya, satu keturunan, bahkan pak saudaranya yang menentang dia. Kemudian kelompok gharib ini muncul di tengah masyarakat, bawa seruan bukan untuk dapat kuasa. Sebab itu waktu Heraklius tanya kepada Abu Sufyan yang masih kafir waktu itu, apakah dia berjuang untuk berebut kuasa karena Datuk dia sebelum telah berkuasa? Tidak, kata Abu Sufyan. Dia bukan bertujuan untuk berebut kuasa sebab sebelumnya dia tidak punya kuasa. Dia muncul di tengah masyarakat untuk
mengajak manusia kembali kepada Allah, sembah Allah, tinggal maksiat, dan mewujudkan kasih sayang dengan kelompok mereka. Dan mereka hadap orang-orang yang menentang mereka dengan penuh keyakinan. Kamu hanya akan jadi sahabat dengan kami, bersatu dengan kami bila kamu sembah Allah yang besar. Sebab itu Rasulullah pernah kirim surat kepada Raja Besar waktu itu yang lebih besar daripada Presiden Amerika. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Marilah kepada satu ajaran yang sama antara kami dan kamu, tidak kita sembah melainkan Allah yang esa. Jika kamu tidak melakukan ini, maka dosa seluruh orang Rom di atas kepala kamu. Itu surat Rasulullah yang dikirim kepada Heraklius, Raja Rom. Kelompok Gharib ini muncul di tengah masyarakat dengan sebuah keyakinan yang luar biasa. Bila dia sebut Tuhanku Allah, dia tidak pilih yang lain, walaupun dia dihadap dengan kematian. Ini berlaku kepada sahabat Nabi. Ada yang ditombak dari kemaluannya tembus ke mulut. Ada yang dicincang tubuh badannya, dibakar, dijemur di tengah panas. Namun mereka kata Allah Ahad, 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 Tuhan tetap satu. Jadi keyakinan yang sangat kukuh ini, kata Rasulullah, akan muncul kembali. Padahal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu bermula dengan aneh, maka dia akan kembali aneh sebagaimana mula. Jadi apabila Islam itu akan kuat semula, akan gagah semula, akan utuh semula, akan muncul kelompok ini di tengah-tengah masyarakat. Dalam sebuah hadis Rasul berkata, akan muncul satu kelompok di hujung sebelah timur, fi akhiril masyriq, di hujung sebelah timur. Imannya sehebat apa? Rasulullah berkata, iman mereka itu satu orang mereka sama dengan 50 peserta Badar. Bayangkan, peserta Badar itu orang yang paling atas kelasnya di tengah masyarakat Muslim di bawah pimpinan Rasulullah. Jadi Umar memberi gaji kepada sahabat Nabi, yang paling tinggi isteri Nabi, yang kedua peserta Badar. Peserta Badar itu satu orang, satu nilainya di zaman Rasulullah. Tapi Rasulullah kata akan muncul kelompok Ghuraba yang imannya satu orang sama dengan 50 peserta Badar. Sahabat pertama bertanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah mereka itu lebih hebat dari kami? Kata Rasulullah, mereka hidup di zaman fitnah. Fitnah yang mereka tempuh, aku tidak ada di tengah mereka untuk beri pimpinan kepada mereka. Tapi mereka tak teguh. Bahkan tuba, 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 tuba 3 kali Rasulullah sebut. Beruntung, 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 yaitu orang yang tak pernah melihat aku tapi beriman denganku. Siapa mereka? Itulah golongan Ghuraba yang akan muncul di akhir zaman. Salah satu tempat duduknya ialah di akhiril masyriq, di hujung sebelah timur. Jadi kalau kita lihat peta dunia, hujung sebelah timur itu ialah di Malaysia, Sabah, dan hujung lagi ialah di Mindanao. Oleh sebab itu fokus dakwah saya sejak 1981 di Sabah sampai sekarang, tanpa henti diingatan saya untuk cari orang yang berfungsi di negeri Sabah. Dan saya juga membina saudara-saudara kita dari Mindanao, orang yang disebut golongan Moro oleh Spanyol. Moro itu artinya Arab, Mur dalam bahasa Spanyol. Dan saya lihat di mereka lah yang masih ada jiwa jihad untuk membela agama Islam dan menegakkan hukum hakam Allah di muka bumi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang dalam usaha dakwah kita ini adalah untuk cari kelompok ini, untuk melahirkan kelompok ini yang Rasul sebut, yaitu golongan Ghuraba. Jumlahnya tidak akan ramai, tidak akan lebih dari 313 orang. Tapi anda boleh bayangkan, satu orang sama dengan 50 peserta Badar. Peserta Badar itu macam mana? 313 orang lawan 1000 dia menang. Bahkan Rasulullah kata turun kepada mereka itu malaikat. Turun pada mereka itu malaikat. Mula 1000, lepas itu ditambah lagi 2000, jadi 3000. Jadi mereka berjuang, bukan hanya manusia membantu mereka, tapi malaikat bersama mereka. Ini kelompok yang Rasulullah janji dalam hadisnya. Barang siapa yakin dengan Rasulullah, maka dia hendaklah yakin dengan hadis ini. Dan Rasulullah tak pernah bohong. Oleh sebab itu
saya yakin disinilah aura kebangkitan Islam yang paling kuat untuk di ujung sebelah timur. Saya tak cerita janji Rasulullah bangun Islam di Khurasan, di Mawar Nahar, di Syam dan lain-lain. Tapi saya hanya fokus tempat yang dekat dengan kita, yaitu di Sabah. Sebab itu ketika Tun Mustafa mengislamkan orang Sabah beribu-ribu, waktu itu sudah terpanggil batin saya. Sedangkan waktu itu saya masih muda belia, dan saya sudah berlatih untuk berceramah menyampaikan dakwah. Dan ketika Tun Mustafa sudah jatuh, saya datangi Tun Mustafa dan saya berdepan dengannya. Saya kata, Tun ada buat satu kesalahan, minta maaf, saya terpaksa sebut ini, yaitu seorang waliullah yang sangat dipilih oleh Allah. Tun sudah penjarakan dia, dan dia berkata sebelum dipenjarakan, Mustafa, jangan cuba ganggu aku, jatuh kau nanti. Saya ulang perkataan itu depan Tun Mustafa. Tun, tolong minta maaf kepada Tuan Haji Muda. Tun Mustafa pergi ke Haji Muda dan dia sembelih kerbau buat pendiri, dan dia minta maaf. Tapi Haji Muda kata, Mustafa, kau akan naik, tapi sekejap saja. Benar, dia naik, dia berangkat sumpah, tapi beberapa jam kemudian dia terpaksa lepas nyawa tadi. Jadi kita jangan hanya bergantung kepada perjuangan Islam, kepada organisasi, tapi kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang Allah, kepada kaum ghuraba, kepada orang yang dijanji oleh hadis Rasulullah. Dan saya cari kelompok itu di Sabah. Saya masuk ke hutan-hutan, sebab itu saya dikenali sebagai pendakwah kota. Dan saya yakin di kota sudah banyak pendakwah-pendakwah yang cari fulus, cari duit. Mereka setiap ceramah ada 300 ringgit, ada 1000 ringgit. Tapi yang kita mau cari adalah orang yang Rasulullah jamin, satu orang mereka sama dengan 50 sahabat. Dan jiwa mereka, kata Rasulullah, iman mereka, kalau ada gunung batu mereka langgar, gunung batu itu boleh runtuh. Dan saya yakin kelompok itu ada di sini. Tapi sampai hari ini saya belum bertemu seorang pun di antara mereka. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, moga-moga saudara-saudara terpanggil untuk menjadi kelompok ini. Tugas saya hanya menyampaikan seruan Rasul dan mencari, mengasuh, mendidik sekadar yang saya mampu untuk lahir kaum ghuraba. Sekian tazkirah saya pagi ini. Yang benar dari Allah, yang salah daripada nafsu saya sendiri. Astagfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Astaghfirullahi wa ya jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.